Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku sekalian, sini insyaallah ada sedikit video yang singkat, mudah-mudahan sebagai nasihat untuk ustadz pribadi dan kepada seluruh anak-anak. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk ustadz dan kepada seluruh anak-anak. Anak-anakku sekalian, di sana ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dalam hati, tidak perlu diucapkan, mungkin jawab saja dalam hati, dan ini pertanyaan sangat mudah. Pertanyaan pertama, di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah, sungguh jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Maka ada satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di antara 12 bulan tersebut. Bulan apakah itu? Silakan dijawab. Pertanyaan kedua. Di antara 365 malam, Allah Subhanahu wa taala muliakan satu malam di antara malam-malam yang lainnya. Malam apakah itu? Silakan dijawab. Pertanyaan ketiga. Di antara para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke dunia ini, ada satu nabi yang mulia, satu rasul yang mulia, yang paling mulia di antara seluruh rasul yang ada. Siapakah itu? Silakan dijawab. Dan pertanyaan yang keempat, di antara banyaknya malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini dan di langit, ada satu malaikat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah malaikat tersebut? Jawab sendiri. Oke, sekarang ketika sudah dijawab semua, kita akan perhatikan siapakah yang mulia di antara yang tadi Ustaz sebutkan. Pertama, ada satu bulan yang mulia di antara 12 bulan yang ada. Bulan apakah itu? Benar, bulan Ramadan. Dan di antara satu malam, 365 malam, ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam apa? Malam Qadar, betul. Dan di antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nabi dan rasul yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada satu malaikat yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Pertanyaannya adalah kemudian, karena apakah Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk-makhluk tersebut? Kalau memuliakan satu bulan di antara 12 bulan, Allah memuliakan satu hari di antara 365 malam, Allah memuliakan seorang rasul di antara rasul-rasul yang ada, Allah memuliakan satu malaikat, yaitu malaikat Jibril dengan di antara malaikat yang lain. Benar, jawabannya adalah Al-Quran. Kita lihat, Allah mengatakan ketika mengucapkan bulan Ramadan, Allah sebutkan bulan ini secara khusus, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka bulan tersebut mulai karena Al-Quran. Yang kedua, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dikarenakan Al-Quran turun pada malam tersebut, Allah muliakan satu malam tersebut, yaitu malam Qadar. Kemudian Allah mengatakan muliakan Rasul di antara Rasul yang lain, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para malaikat, Allah muliakan satu malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Allah mengatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Sungguhnya Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh malaikat ruhul amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jadi mereka semua ini mulia disebabkan karena satu, yaitu apa? Al-Quran. Pertanyaan berikutnya adalah, maukah kita menjadi mulia dengan Al-Quran? Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada kita.
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Sekarang pilihannya ada pada kita. Maukah kita menjadi mulia atau maukah kita menjadi hina? Maka kunci jawabannya adalah Al-Quran. Anak-anakku semuanya, bacalah Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar nutrisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada hambanya untuk hati-hati yang sakit. Maka kalau kita lihat bagaimana Al-Quran mengobati hati-hati yang sakit dengan Al-Quran, insya Allah pada video berikutnya saya akan tunjukkan beberapa penyakit-penyakit hati yang disebabkan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti ke depan hati-hati yang sakit ini, penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ini bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Maka kembali kepada kita, maukah kita menjadi mulia dengan Al-Quran? Maukah kita menjadi mulia dengan firman Allah? Ingat, firman Allah ini bukan makhluk, ini firman Allah. Allah turunkan firman-Nya kepada kita sebagai petunjuk untuk kita hidup di dunia ini. Kita galau, baca Al-Quran. Kita sedih, baca Al-Quran. Kita bingung, baca Al-Quran. Kita pengen tahu siapa Allah. Kita pengen tahu kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk, ada obat bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ingat, Al-Quran tidak turun hanya kepada orang-orang berdosa. Al-Quran pun itu turun kepada seluruh makhluk, maupun yang kafir maupun yang muslim. Orang kafir akan mendapatkan hidayah, orang-orang yang berdosa akan mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada Allah, dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan keteguhan hati untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan terakhir, maukah kita menjadi mulia dengan Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.